Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada materi ruang lingkup biologi. Kompetensi dasar yang kita pergunakan pada kegiatan pembelajaran kali ini adalah kompetensi dasar 3.1 dan kompetensi dasar 4.1. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, diharapkan siswa dapat mengidentifikasi, menjelaskan, mempresentasikan, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan permasalahan biologi dan cabang-cabang ilmu dalam biologi dan kaitannya. Apa sih yang dimaksud dengan ruang lingkup biologi? Ruang lingkup biologi memiliki pengertian sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluk hidup yang akan dipelajari dalam ilmu biologi. Jadi, dalam artian lain, biologi mempelajari seluruh kehidupan yang ada di bumi ini, mulai dari makhluk hidup yang paling sederhana sampai ke tingkat yang paling kompleks atau paling terbesar. Objek ruang lingkup biologi yaitu plantae atau tumbuhan, animalia atau hewan, protista. Objek-objek tersebut dikaji dari tingkat molekul, sel, jaringan, organ, individu, populasi, ekosistem, dan tingkat bioma. Kalian dapat melihat gambar ini ya. Kalian lihat dari molekul, molekul menyusun sel, sel menyusun jaringan, jaringan menyusun organ, organ menyusun sistem organ menyusun individu, individu membentuk populasi, populasi membentuk ekosistem. Sedangkan persoalan yang dikaji yaitu 9 tema dasar, diantaranya biologi sebagai proses inquiry atau penemuan sejarah konsep biologi, evolusi, keanekaragaman dan keseragaman, genetik dan keberlangsungan hidup, organisme dan lingkungan, perilaku, struktur dan fungsi serta regulasi. Namun, seiring berkembangnya waktu, objek atau contoh ruang lingkup biologi juga ikut berkembang menjadi plantae, animalia, protista, monera, dan jamur. Hal ini dikemukakan oleh Whittaker. Bahkan Card mengklasifikasikan makhluk hidup menjadi 6, yaitu plantae, animalia, protista, fungi, archaebacteria, dan eubacteria. Nah, kita sekarang akan mempelajari struktur organisasi kehidupan pada ruang lingkup biologi. Organisasi pertama yaitu organisasi tingkat molekul. Organisasi pada tingkat molekul adalah organisasi kehidupan dengan tingkat yang paling rendah karena materi penyusunnya hanya ADN dan ARN serta protein. Contoh organisasi tingkat molekul adalah virus. Organisasi kedua yaitu organisasi tingkat sel. Organisasi yang kedua yaitu organisasi tingkat sel. Contohnya adalah amoeba, paramecium. Organisasi yang ketiga yaitu organisasi tingkat jaringan. Kalian dapat melihat gambar daun yang diiris secara melintang ya. Organisasi tingkat jaringan ini adalah organisasi multiseluler, di mana banyak sel-sel yang berbeda bentuknya dan fungsinya membentuk susunan sel, sehingga sel-sel tersebut membentuk suatu jaringan. Organisasi keempat yaitu organisasi tingkat organ. Nah, kalian dapat melihat pada gambar ini ya. Gambar tersebut adalah gambar ginjal pada manusia. Dan organisasi kelima yaitu organisasi tingkat individu. Kumpulan sel membentuk jaringan, kumpulan jaringan membentuk organ, kumpulan organ membentuk sistem organ membentuk individu, dan kumpulan individu membentuk suatu populasi. Tingkat organisasi keenam yaitu tingkat organisasi populasi. Kumpulan dari individu-individu akan membentuk suatu populasi. Dan tingkat organisasi ketujuh yaitu organisasi tingkat ekosistem, di mana di dalam ekosistem akan saling bergantungan, saling tergantung. Materi selanjutnya adalah cabang-cabang biologi. Cabang-cabang yang diperlukan dalam mempelajari organisasi kehidupan yaitu morfologi, ilmu yang mempelajari bentuk luar tubuh organisme.
Anatomi, ilmu yang mempelajari struktur tubuh bagian dalam organisme. Fisiologi, ilmu yang mempelajari proses dan kegiatan faal tubuh organisme. Genetika, ilmu yang mempelajari pewaris sifat menurun. Evolusi, ilmu yang mempelajari perkembangan makhluk hidup dari bentuk yang paling sederhana ke arah yang lebih kompleks. Embriologi, ilmu yang mempelajari perkembangan embrio. Sitologi, ilmu yang mempelajari susunan dan bagian-bagian dari sel. Ekologi, ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungan. Zoologi, ilmu yang mempelajari seluk-beluk kehidupan hewan. Botani, ilmu yang mempelajari seluk-beluk kehidupan tumbuhan. Virologi, ilmu yang mempelajari virus. Parasitologi, ilmu yang mempelajari organisme parasit dan pengaruhnya terhadap organisme lain. Parasitologi mempelajari organisme parasit dan pengaruhnya terhadap organisme lain. Paleontologi mempelajari kehidupan organisme di masa yang lampau. Teratologi mempelajari cacat tubuh bayi dalam kandungan. Mikrobiologi mempelajari peri kehidupan mikroorganisme. Bakteriologi mempelajari peri kehidupan tentang bakteri. Mikologi mempelajari peri kehidupan tentang jamur. Entomologi mempelajari peri kehidupan tentang serangga. Nah, materi kita sudah selesai ya nak. Silakan kalian pelajari dan kalian ulang-ulang. Semangat belajar. Sampai jumpa ya nak. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.